Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di video pembelajaran riset kali ini, Bu Ika akan membahas mengenai tutorial penulisan latar belakang penelitian pada bidang ilmu sosial dan humaniora. Pada minggu sebelumnya, kita sudah sempat menonton materi sistematika penulisan proposal penelitian bab 1 secara umum. Namun, khusus pada video pembelajaran kali ini, Bu Ika akan menjelaskan mengenai tutorial lengkap penulisan latar belakang bidang ilmu sosial dan humaniora. Oke, penulisan latar belakang terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, bagian pembuka, merupakan gambaran umum suatu masalah. Yang kedua, bagian isi, merupakan gambaran khusus atau kondisi real dari sebuah masalah. Yang ketiga, bagian penutup, merupakan pembahasan mengenai alternatif solusi yang kalian tawarkan. Sebelum menuju ke tutorial penulisan, dalam membuat sebuah latar belakang penelitian, kita harus paham nih dengan judul penelitian kita terlebih dahulu. Langkah awalnya, pilih judul penelitian kita dan bagi menjadi 3 fokus besar pembahasan. Contoh judul bidang ilmu sosial dan humaniora. Jadi di sini ada sebuah judul dari kakak tingkat kalian, yaitu pengembangan mading virtual sebagai peningkatan budaya literasi siswa era pandemi COVID-19 di MTSN Batu. Ini merupakan judul bidang sosial humaniora. Nah, selanjutnya kita bagi menjadi 3 fokus utama dalam pembahasan latar belakang. Nah, pada fokus yang pertama yaitu membahas mading dan literasi. Jadi, poin ini dibahas pada bagian pembuka dengan menjabarkan definisi dan gambaran umum lainnya. Fokus yang kedua adalah budaya literasi era pandemi. Dibahas pada bagian isi dengan memuat kasus penurunan tingkat literasi selama masa pandemi COVID-19. Kasus dicari melalui survei berita atau observasi secara langsung. Yang ketiga adalah mading virtual. Dibahas pada bagian penutup dengan menjabarkan konsep solusi yang ditawarkan. Bisa berupa langkah-langkah pembuatan mading virtual, desain mading virtual, dan sebagainya. Oke, setelah kalian sudah memilah fokus judul penelitian kalian, langkah selanjutnya adalah penulisan latar belakang. Kita mulai dari bagian pembuka ya, tolong disimak baik-baik agar bisa dimengerti. Yang pertama, bagian pembuka. Nah, pada bagian pembuka tadi, kita harus menjabarkan mengenai majalah dinding dan literasi. Yang harus kalian tulis terlebih dahulu adalah pengertian dan gambarannya secara umum. Nah, untuk mencari pengertian dari mading atau majalah dinding itu bagaimana? Gampang, tinggal kalian gunakan Google. Kalau kalian punya buku itu lebih bagus, tapi karena di rumah misalkan kalian tidak memiliki bukunya, maka kalian bisa menggunakan Google sebagai sumber atau referensi. Tinggal kalian ketik pengertian mading. Kalian enter. Nah, nanti akan keluar dari banyak website. Bisa kalian pilih salah satu saja yang menurut kalian pengertiannya itu paling lengkap. Jadi kalian buka link itu. Oke, setelah ketemu, jadi di sini majalah dinding adalah salah satu jenis media komunikasi dan sebagainya. Tinggal kalian copy saja. Di copy. Oke, selanjutnya diklik paste. Klik nanti muncul tulisan seperti kerja kita tingkat kalian terlebih dahulu dan sudah Bu Ika revisi, jadi hasilnya sudah seperti ini. Nah, setelah sudah membahas, kita fokus ke topik kedua tadi, yaitu literasi. Internet Bu Ika agak lemot ya, jadi tinggal kalian searching lagi sama seperti yang mading. Kalian ketik pengertian dari literasi, gitu ya. Pengertian dari literasi. Setelah ketemu, nanti sama konsepnya jika kalian buka website yang menurut kalian membahas literasi secara lengkap. Nah, kayak ini pengertian literasi menurut para ahli. Nah, itu kalian klik, lalu pengertiannya atau definisinya kalian copy dan di-paste ke Microsoft Word-nya. Oke, setelah selesai sudah. Jadi bagian pembuka telah selesai.
Idealnya dalam body pembuka itu 1-2 paragraf. Jadi kalian bisa menggunakan 1 paragraf saja atau 2 paragraf. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi tadi memuat mengenai tingkat literasi siswa di era pandemi COVID-19. Nah, untuk isi dari paragraf ini, karena tempat penelitiannya adalah di MTSN Batu, kalian tidak perlu browsing di Google. Jadi, untuk mendapatkan data ini, kalian bisa melakukan observasi dan wawancara di lingkungan MTSN Batu. Jadi, bisa kalian melakukan observasi tempat itu sendiri, kegiatan, aktivitas, maupun bisa mewawancarai dari narasumber. Nah, contohnya adalah ini, di era pandemi COVID-19, MTSN Batu melakukan pembelajaran daring. Hal ini yang menyebabkan siswa tidak bisa melihat dan membaca mading yang tertempel di perpustakaan. Nah, hal itu kan bisa kalian amati selama masa pembelajaran daring. Dan kalian juga berpengalaman langsung terhadap permasalahan ini. Jadi, permasalahan tersebut bisa kalian tuangkan langsung dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup membahas mengenai mading virtual. Jadi mading yang kalian konsep atau kalian gunakan untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, jadi kalian jelaskan bagaimana sih cara membuat mading virtual itu, mulai dari langkah-langkahnya, atau desainnya, atau memanfaatkan platform apa. Nah, itu kalian jabarkan dalam 1 paragraf secara besar. Nah, selanjutnya diusahakan setiap bagian penutup itu diakhiri dengan kalimat ini. Kalau ini adalah hukumnya wajib. Jadi, khusus untuk bagian penutup adalah 2 paragraf yang ideal ya. Mohon maaf, ini Bu Ika kesalahan ketik. Jadi, sebisa mungkin 2 paragraf. Misalkan, Bu, lebih dari 2 paragraf itu boleh atau tidak? Tidak masalah. Yang penting minimalnya ada 2 paragraf karena di akhir kalimat harus ditutup dengan seperti ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis mengambil judul. Nah, kalian tulis judul penelitian kalian di sini, lalu ditambah kata-kata sebagai penelitian. Jadi setelah selesai menjelaskan konsep, langkah-langkah, terus desain dan sebagainya, diakhiri dengan paragraf ini. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Sekian materi dari Bu Ika hari ini. Tugas kalian adalah membuat latar belakang dari judul penelitian yang sudah Bu Ika koreksi dan Bu Ika share di grup BA Riset tiap kelas. Penulisan latar belakang sesuaikan bidang penelitian kalian ya. Deadline penugasan penulisan latar belakang adalah 1 minggu. Sejak kalian menonton video ini sesuai jadwal KBM Riset masing-masing kelas. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe this channel and like, share, comment on this video. Any questions? You can find me on Instagram @risetmasaneba or @sportmasaneba. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.